Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi bersama saya Farhan Esgab di Cari Muka, cerita ringan muda gratis. Ramai banget guys, terima kasih. Jadi hari ini seperti biasa saya akan mengundang narasumber yang luar biasa, pastinya muda-mudi Lombok Timur yang berprestasi dan juga yang memiliki kreativitas di bidangnya masing-masing. Seperti yang sudah kali ini saya mengundang salah satu pelopor pemuda Lombok Timur yang berhasil tembus di provinsi tahun 2020. Siapa lagi kalau bukan Yuda? Oke, gak usah lama-lama, langsung aja Yuda, perkenalkan diri kamu siapa, dari mana, masih sekolah apa enggak, atau sudah bekerja, sudah menikah atau tidak, terserah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Karani, serta teman-teman dimanapun berada. Hari ini saya sangat istimewa ya, bisa diajak diskusi, sharing tentang hal-hal yang sudah kami lakukan, terutama di gerakan-gerakan kepemudaan di Kabupaten Lombok Timur. Saya dari Mas Bage. Aktivitas hari ini merintis NGO. Oh ya, gerakan sosial berbasis budaya dan agama. Oh, wow, luar biasa sekali budaya satu ini. Ngomong-ngomong nih Yuda, masih sekolah atau sudah selesai? Selesai 2020. Oh, sudah selesai di tahun 2020. Di mana sekolah kemarin? Di salah satu kampus swasta, namun tertinggi karena kita tiap hari muncak. Gunung Rinjani Universitas. Oke. Aku tahu itu di mana? Di mana? Di sana. Iya. Jurusan apa Yuda? Ya, pertanian. Oh, pertanian, tapi lebih fokus kepada sosial ekonomi sebenarnya. Oke. Nah, aku mau tahu dong, kenapa sih mau ikut seleksi dalam ajang pemuda pelopor? Ya, sebenarnya pemuda pelopor itu lebih kepada penganugerahan ya, Karani ya. Sebuah penganugerahan dari gerakan-gerakan kepeloporan teman-teman muda yang sebenarnya sudah dilakukan sudah lama. Nah, ini satu langkah yang sangat positif menurut saya yang dilakukan oleh Kemenpora yang sudah bertahun-tahun untuk mensupport gerakan-gerakan teman-teman muda di bawah. Nah, sesungguhnya pemuda pelopor yang kemudian secara pribadi yang saya lakukan itu berlandaskan kepada dua hal prinsip. Yang pertama adalah prinsip dari problem sosial terutama. Yang kedua adalah prinsip keyakinan. Nah, apa prinsip dari program sosial itu? Gerakan saya kan adalah lembaga yang sebuat namanya Tim Care Foundation. Jadi Tim Care Foundation ini fokus kepada pengembangan karakter untuk anak-anak yatim dan disabilitas. Itu bukan hanya pada konsep menyantuni, tetapi lebih pada konsep pendekatan karakter untuk minimal adik-adik ini menerima keadaannya. Itu satu. Yang kedua adalah dari program sosial ini, angka pernikahan di Lombok Timur itu lumayan tinggi. Nah, sehingga stunting juga, kita juga termasuk tinggi. Nah, terus kemudian angka tenaga kerja atau PMI kita itu lumayan tinggi. Dan hampir dari PMI kita itu berangkat ilegal. Nah, dan tidak sedikit yang pulang hanya sekedar nama, kecelakaan, dan itu meninggalkan yatim. Nah, itu kemudian yang mendasari saya pribadi juga untuk bergerak. Yang kedua adalah sesungguhnya ini prinsip keyakinan bahwa ada keyakinan yang ditularkan oleh orang-orang tua kami misalnya di Sasak itu bahwa hubungan antar manusia itu ada hal yang utama. Nah, sehingga prinsip orang Sasak itu mengajarkan kita bagaimana hubungan kekeluargaan yang sangat luar biasa. Nah, itu bagi kami sebenarnya warisan yang harus kami lakukan. Seperti misalnya contohnya, ada berapa hal prinsip yang diaktualisasikan dalam keseharian orang Sasak misalnya, yaitu misalnya betabe. Betabe ini sebenarnya sesungguhnya bukan hanya sekedar menghormati orang yang duduk, tetapi lebih menghormati kepada
sesama manusianya. Terus yang kedua adalah ada hal-hal literatur dari aktivitas sasak ini atau orang-orang tua kami bahwa hubungan antara kemanusiaan itu adalah hal yang memang paling utama yang harus dilakukan. Makanya ada istilah orang tua kita itu, sesama mereka itu kalau ketemu minimal harus ngopi dan makan di rumahnya. Gitu ya, harus menerima harus ya. menerima. Harus menerima, betul. Dan bahkan yang paling sangat berkesan di kami, misalnya di kalangan muda sehingga mendasari kami untuk melakukan gerakan sosial ini adalah ada prinsip kekeluargaan atau saudara walaupun bukan satu darah. Misalnya mereka ketemu di jalan, gimana kabar anak kita? Mereka mengatakan gimana kabar anak kita, bukan anakmu. Nah, ini hubungan antara kepemilikan sesama. Nah, ini yang kemudian kami terapkan dalam dan konsep inilah yang mengilhami kami untuk bergerak di sosial, untuk melakukan bahwa hubungan sosial ini sebenarnya adalah hal yang sudah lama dilakukan orang tahun dulu kita. Nah, tugas kita pemuda hari ini adalah melestarikan itu menjadi sebuah konsep kehidupan atau literatur kehidupan yang sebenarnya menjadi prinsip yang harus kita kedepankan sampai dengan hari ini. Iya betul, iya betul sekali. Dan ngomong-ngomong masalah pemuda pelopor, waktu tahun 2020 itu apakah ada penilaian-penilaian khusus untuk masuk ke dalam kategori yang ada 3 kategori bukan? Ya, ada 5. Ada 5. Itu bidang pendidikan, terus kemudian bidang pangan, terus kemudian bidang pariwisata, terus kemudian bidang sosial budaya dan agama. 4 berarti. 4 ya. 4. Nah, apakah ada kategori penilaian khusus di situ sehingga Yuda bisa mendapatkan kategori pemuda pelopor agama, budaya dan sosial itu? Penilaiannya sebenarnya di pemuda pelopor ini kan yang pertama mulai dari tingkat kabupaten. Jadi di tingkat kabupaten itu teman-teman muda yang punya aktivitas sesuai dengan keempat bidang ini itu melakukan pendaftaran. Dan volume dari penilaiannya itu adalah yang pertama itu ada radius dari gerakannya, sejauh mana kemudian gerakannya ini bisa membangun partisipasi masyarakat, baik di sekitarnya bahkan di lingkungan kabupatennya. Yang kedua adalah bagaimana kepeloporannya ini mandiri terbentuk. Ya, artinya tidak ada yang menopang mereka, tidak ada yang mendorong mereka baik dari gerakan politik dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga itu bagaimana program mereka bisa membantu baik di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten sesuai dengan radius gerakan mereka. Setahu saya dulu gerakannya seperti itu penilaiannya. Penilaiannya seperti itu gitu ya. Alhasil dari Lombok Timur ada berapa yang dicalonkan begitu? Yang Lombok Timur untuk kemudian tampil di tingkat provinsi itu adalah teman-teman yang mendapat juara 1 di tiap bidangnya masing-masing di tingkat kabupaten. Gitu. Nah, kemudian di tingkat nasionalnya lagi teman-teman yang mendapatkan juara 1 di tingkat provinsi. Itu yang kemudian mewakilkan di bidangnya masing-masing. Nah, setelah terpilih apa saja yang dilakukan oleh pemuda-pemuda pelopor ini? Ya, sebenarnya teman-teman pemuda pelopor ini yang paling menarik itu adalah mereka mau mendapatkan hadiah, mereka mau mendapatkan juara ataupun terpilih maupun tidak, kepeloporan mereka tetap jalan. Karena dasarnya mereka juga melakukan peloporan itu adalah tanpa dukungan dan tanpa support dari siapapun. Murni berdasarkan dari keresahan mereka sendiri. Nah, sehingga ada satu semboyan di teman-teman pemuda pelopor itu, sekali pelopor tetap pelopor. Tetap pelopor gitu ya. Dia mau juara mau tidak, mereka akan tetap beraktivitas melakukan gerakan kepeloporan mereka. Itu yang menarik. Artinya tidak ada persaingan di situ. Tidak ada, sesungguhnya tidak ada persaingan. Karena memang satu visi dan misi satu di situ visi, bagaimana kemudian kepeloporan mereka itu berdampak untuk masyarakat luas. Mau menang atau tidak, itu tetap harus menjadi pelopor. Tetap harus pelopor, betul. Oke. Ngomong-ngomong masalah NGO. Sudah berapa lama? Kita sebenarnya melakukan gerakan ini dari, kalau saya pribadi ya, dari tahun 2018, dan kemudian karena memang wilayah kita atau sistem kita adalah administratif, saya melakukan administratif itu di tahun 2020. Nah, itu artinya pendataan, kemudian izin dan segala macamnya sampai ke Menkumham. Ya, jadi mengikrarkannya itu sampai kemudian terdata di Menkumham itu tahun 2020. Izinnya sulit nggak sih? Sesungguhnya kalau kemudian gerakan kita dan manajemennya bagus, terstruktur dan lengkap, sebenarnya tidak ada yang sulit sebenarnya. Yang sulit ini kan karena memang berkasnya tidak lengkap.
atau gerakannya belum sesuai dengan yang mereka daftarkan, teman-teman daftarkan begitu. Setahu saya sampai dengan saat ini kalau mengurus izin itu sebenarnya mudah. Begitu, tidak ada yang terlalu rumit kalau memang manajemen dan pembukuan dari gerakan teman-teman atau organisasi yang teman-teman bangun itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ya sudah berlaku ya, gitu. Oke. Tadi aku notice sedikit mengenai pemuda pelopor NTB di provinsi, ada hadiah katanya di situ. Hadiahnya apa aja? Boleh tahu dong? Ya, seperti biasanya pada event-event yang lain atau penghargaan-penghargaan lain ya, selain daripada sertifikat, piala, dan ada beberapa sedikit uang pembinaan. Biasanya. Uang pembinaan itu langsung cair apa bagaimana? Ini perlu diungkapkan atau tidak? Perlu dong, nggak apa-apa, biar tahu orang-orang di luar sana dan pemerintah juga bisa melihat. Betul. Padahal kan itu memang sudah ada anggaran ya dari Kemenpora kan ya. Ini mau diungkapkan jujur apa? Oh, harus jujur dong. Iya. Harus jujur ini, nggak boleh ditutup-tutupi dan tidak boleh dibohongi karena mereka semua tahu gitu. Betul. Sepengalaman saya pribadi di tahun 2020 itu beberapa anggarannya itu lambat cair ya. Saya tidak tahu yang sekarang. Yang jelas ada beberapa alasan sih yang mendasar dari penyelenggara, itu baik dinas maupun pihak-pihak penyelenggara lainnya. Bahwa dana ini belum bisa direalisasikan karena daerah lagi mengalami kekurangan anggaran. Itu yang disampaikan kepada kami. Nah, yang paling mohon maaf kepada mungkin semoga tidak ada yang tersinggung. Yang 2023 sampai yang tahun ini, dari tahun 2022 itu justru teman-teman yang masuk ke dalam kepeloporannya itu masih banyak yang belum mendapatkan. Banyak teman-teman yang japri ke saya, justru mereka dijanjikan terus-menerus katanya seminggu depan, seminggu lagi cair, tenang ya, seminggu lagi ya, kesini lagi, seminggu lagi ya, terus begitu. Betul. Sampai dengan detik ini. Sampai dengan hari ini. Wow. Ya walaupun, mohon maaf, walaupun pada dasarnya teman-teman pemuda pelopor ini ya tidak melihat pada sudut pandang mereka mendapatkan hadiah atau tidak. Ya. Tetapi setidaknya mereka dihargai dengan apa yang mereka lakukan. Diapresiasi gitu ya. Karena memang sudah ada gitu, bentuknya memang sudah ada. Dan harusnya memang langsung dibagikan gitu ya. Sebenarnya. Dan informasi dari teman-teman yang kemudian masuk di kepeloporan tahun 2023 ini sampai dengan hari ini hampir 1 tahun yang di tingkat kabupaten itu belum mendapatkan. Di tingkat kabupaten? Belum mendapatkan. Itu di tingkat kabupaten? Ya, sehingga yang paling mirisnya kemarin ada sempat teman-teman pemuda pelopor yang dari Sembelia itu curhat ke saya. Mereka ketika melakukan penilaian itu juri nasional datang ke sini, mereka patungan. Hanya untuk sekedar membeli air. Hanya membeli air, patungan. Apa yang saya ungkapkan ini berdasarkan dari ungkapan dari teman-teman di grup. Ya, oke. Agak sedikit menggugah saya untuk terus bertanya ya silakan mengenai itu. Ya, kan kita akan ungkapkan secara sejujur-jujurnya. Pendapat kamu dengan pandangan-pandangan mereka yang kemarin di kabupaten yang hingga saat ini pun belum bisa hasil dari mereka yang sudah bekerja keras gitu ya, istilahnya menampilkan hal yang terbaik untuk membangun citra positif bahwa beginilah teman-teman muda di Lombok Timur. Betul. Bagaimana pendapatmu? Untuk teman-teman atau untuk teman-teman yang penyelenggara? Yang jelas untuk teman-teman justru sebenarnya kita sudah punya prinsip dasar sama teman-teman pemuda pelopor. Saya yakin dan teman-teman pemuda pelopor dimanapun berada pasti berprinsip bahwa mereka tidak melihat sisi daripada hadiahnya. Akan tetapi minimal, mohon maaf, pihak penyelenggara itu minimal ada apresiasi. Sehingga rasa percaya diri mereka kemudian untuk melakukan gerakan pun lebih semangat lagi. Yang minimal anggarannya harus kemudian disiapkan jauh-jauh hari. Ya, karena itu sudah dianggarkan maksudnya. Itu memang sudah dianggarkan. Ya, masalah anggaran dan tidaknya itu saya kurang tahu, Om Rani ya. Okay. Yang jelas ketika ada event itu berlangsung, setahu kami ya yang mengikuti itu pasti sudah terukur dan sudah jelas subanggarannya seperti apa. Sehingga berani kemudian pemerintah menyelenggarakan otomatis sudah ada. Oke, nah waktu kamu itu sudah langsung.
Yang di provinsi langsung, tapi yang di kabupaten itu lumayan. Kabupaten itu yang lumayan kita menunggu lama. hampir 5 bulan. 5 bulan. Sedangkan yang sampai 1 tahun itu yang sekarang. tahun berapa? Yang sekarang. Yang tahun 2022 artinya. 2023 sampai 23. 2022 sampai 2023. Ya, itu informasi yang saya dapatkan dari teman-teman yang ikut sekarang. Pemuda-pemuda pelopor ini tidak memandang karena ada hadiah atau tidak gitu. Mereka akan tetap menjadi pelopor gitu. Nah, tanggapan kamu, maksud aku tuh seperti apa menilai hal tersebut? Ya, kalau saya secara pribadi mengenai masalah ini, bukan hanya di pemuda pelopor ya, dan saya yakin di beberapa event ataupun gerakan-gerakan yang lain mengalami hal yang serupa. Ya, beginilah kalau netizen menyebutnya sebagai negara Konoha mungkin ya. Ya, artinya pemerintah kita sebenarnya harusnya lebih banyak atau mempersiapkan itu dengan sebaik mungkin. Artinya kalau kemudian sudah berani mengapresiasi teman-teman muda untuk melakukan penyelenggaraan, baik itu pemuda pelopor atau apapun namanya, minimal sudah disiapkan dengan baik. Begini sub anggaran dan segala macamnya. Sesungguhnya teman-teman muda tidak prospek atau tidak terlalu menginginkan hal yang kemudian sifatnya materi ya, tetapi minimal mereka diapresiasi apa yang mereka lakukan, dikasih ruang, dikasih ruang untuk berekspresi. Artinya kalau kemudian sudah dari anggaran kemudian ditunda, yang minimal gerakan mereka betul-betul disupport dan dibina. Iya, betul. Karena sejauh ini, mohon maaf, pemerintah kita justru banyak memanjakan. Artinya apa? Program yang mereka anggap pemberdayaan itu adalah subnya itu adalah materi. Dikasih barang, selesai. Sesungguhnya mohon maaf, kami teman-teman muda itu tidak semestinya kemudian diberikan pancing, tetapi minimal diajarkan cara memancing. Nah, sehingga ketika pancing kita rusak, minimal mereka tahu cara membuatnya lagi begitu. Oke. Nah, sehingga minimal mereka ekspresi mereka itu lebih luas lagi. Iya. Ini sudah gerakan kita dibatasi. Ya. Itu izinnya juga kadang rumit di teman-teman muda gitu loh. Oke. Jadi di sini memang dari teman-teman pemuda pelopor lainnya gitu ya, bukan? Apa kamu juga yang merasakan hal tersebut? Mungkin hampir kita semua ya. hampir semua. Tapi ya, saya nggak tahu teman-teman yang lain, saya nggak tahu. Artinya apa yang saya ungkapkan ini adalah berdasarkan dari hasil pengalaman saya yang juga mengikuti beberapa event, termasuk kan kita ketemu sama Mbak Rani di tahun 2018 di saat di Tunda Dada dan segala macam. Otomatis Mbak Rani tahu dong literasi dari dinamika, entah itu namanya politik atau apapun ya. Yang jelas kita juga sudah merasakan itu. Oke. Artinya di sini mereka sebagai pemuda-pemuda pelopor ini butuhnya tuh ruang, betul, untuk diayomi, betul. Ya, minimal mereka diberikan kebebasan ekspresi, ya, tidak dibatasi, tanpa didikte atau didogma-dogma. Oh, ini gerakannya ini hangat-hangat, istilahnya hangat-hangati ayam, kadang segala macam gitu kan. Iya, maksudku di sini juga seperti itu sebenarnya, Yuda. Jadi jangan sampai ada beberapa pemuda lainnya yang mungkin kamu tidak ketahui itu siapa, tapi mereka beraksi itu pada saat panas-panasnya gitu. Nah, setelah mendapatkan itu, setelah diayomi di awal sama pemerintah, malah mereka kayak udah selesai gitu. Iya. Ya, memang permasalahan ini adalah mungkin masalah karakter ya, atau kelabilan dari teman-teman muda. Yang jelas setahu saya beberapa teman-teman kolaborasi di teman-teman muda itu justru semangat mereka luar biasa begitu. Nah, artinya apa? Kalau kemudian mengatakan teman-teman muda ini bergerak hangat-hangat ayam istilahnya, atau apa istilah-istilah orang-orang Lombok, ketika itu dingin kita hangatkan kembali. Itu prinsip kami. Dan minimal masih ada. Memang permasalahan pemuda yang kemudian ada yang kadang bergerak, kadang semangat, kadang tidak. Itu saya rasa bukan hanya di sini ya, artinya di semua itu lari lagi kepada karakter di teman-teman mudanya. Yang jelas saya melihat kalau di teman-teman muda Lombok Timur, mereka justru lagi senang-senangnya sekarang. Kan sekarang angka milenial itu tinggi, hampir 60%. Betul. Nah, artinya ini menjadi suatu kesempatan ya, atau menjadi suatu hal yang kemudian harus diperhatikan betul. Jangan sampai bonus demografi ini hanya sekedar
lalu lalang, artinya tidak dipersiapkan dengan betul. Cuma lewat saja. Cuma gitu lewat ya? saja. Kita hanya sebagai korban. Oke, sepertinya sudah semakin agak hangat ya hawanya. Kita butuh yang dingin-dingin, tapi setelah yang satu ini tetap dicari muka cerita ringan muda kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini Ahmad Sukonjari, warga Lombok Timur. Bahwa salah satu sumber pendanaan pembangunan kita itu adalah dari pajak bumi dan bangunan. Nah, kami pemerintah daerah dari waktu ke waktu terus berupaya untuk memberikan kemudahan untuk Bapak Ibu membayar pajak bumi dan bangunan. Dan mulai sekarang, untuk membayar pajak bumi dan bangunan, kita sudah bisa menggunakan kris. Nanti petugas datang ke tempat Bapak Ibu, lalu difoto dengan kode barcode-nya, dan uang Ibu berapa pembayaran SPPT-nya, dan uangnya langsung masuk ke kas daerah. Kalau dalam bahasa sederhananya, saya dengan pantun pergi ke sawah membawa linggis, di halaman tumbuh pohon manggis. Scan pembayaran pajak melalui kris supaya aman dan praktis. Saya Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur mengajak Bapak Ibu untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan menggunakan kris aman dan praktis. Masih dicari muka cerita ringan muda kreatif bersama Yuda di sini. Duh, kayak teman-teman nih masih penasaran ya sama pemuda-pemuda pelopor yang salah satunya kali ini ada Yuda yang mendapatkan mewakili provinsi di nasional itu apa betul tadi ya, budaya sosial dan agama. Nah, di 3 bidang itu apa yang sudah diterapkan lebih dulu selama tahun sosial 2020? Budaya dan agama ini? Ya. Sesungguhnya sebenarnya sosial, agama dan budaya ini satu kesatuan bagi saya, Mbak Rani ya. Kenapa seperti itu? Karena berdasarkan prinsip atau historis yang melakukan gerakan ini, itu di masyarakat kami atau orang-orang tua kami yang dulu di Sasak, sosial, budaya dan agama ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari prinsip dasar mereka berpikir. Kenapa demikian? Maka orang-orang tua kita dulu, orang-orang tua kami mengistilahkan itu ada namanya adat gama. Adat itu adalah budaya dan agama itu adalah agama. Nah, artinya literasi apa yang saya lakukan ini itu satu kesatuan. Nah, ketika kemudian saya menyantuni adik-adik yatim dan melakukan gerakan-gerakan yang bersifat membangun karakter mereka berdasarkan prinsip-prinsip sosial dan Sasak tadi, itu tidak lepas jauh daripada pendekatan spiritual dan budaya atau adat. Oke, ngomong-ngomong masalah adat, Lombok ini kan sudah terkenal ya, budaya adatnya itu seperti apa. Tapi kita lihat beberapa muda-mudi Lombok Timur, contohnya aja anak-anak milenialnya pun sekarang itu sudah terpengaruh oleh budaya luar. Betul. Begitu. Nah, pandangan kamu bagaimana dengan adanya budaya asing yang merasuki anak-anak milenial yang seharusnya melanjutkan budaya lokal kita? Ya, betul. Sebenarnya sederhana, Mbak Rani ya. Yang pertama, kita teman-teman muda itu tidak percaya diri, ya, tidak percaya diri terhadap identitas kita. Itu satu. Kenapa demikian? Yang pertama adalah ketika kita mengenal identitas diri kita sebagai Sasak, yang minimal ada kebanggaan di sana. Nah, sejauh ini saya melihat kita kehilangan jati diri. Nah, ketika teman-teman muda kehilangan jati diri, maka kita akan kehilangan identitas. Nah, ketika kita akan kehilangan identitas, maka kita akan mengalami kemunduran dan tidak sadar terhadap sebegitu arifnya, sebegitu indahnya sebenarnya pola-pola perilaku atau pola-pola adat yang ada di sosial Sasak kita. Nah, permasalahannya cuma satu, kita kehilangan jati diri.
minimal ya, kalau kita memahami jati diri kita sebagai suku bangsa Sasak misalnya, minimal kita akan malu dan minimal kita akan bangga. Oh, seperti ini loh saya Sasak, seperti ini loh pola perilaku saya, orang-orang tua kami. Orang-orang tua kami dulu tuh saling menghargai mereka, mereka bergontong royong dan segala macam. Misalnya seperti hal-hal yang berlaku di masyarakat kami, misalnya di Sasak, ada penamaan-penamaan di Sasak itu yang justru itu menjadi sebuah literasi yang kemudian perlu kawan-kawan muda pahami. Misalnya penamaan lapangan kami di Mas Bage misalnya, itu dinamakan sebagai lapangan gontong royong. Nah, kenapa ada namanya lapangan gontong royong? Kenapa tidak namanya lapangan bola, lapangan sport? Itu sebenarnya ada suatu spirit bahwa gontong royong itu sudah dilakukan sudah lama. Artinya apa? Kebersatuan itu sudah lama dilakukan orang-orang tua kami. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami oleh teman-teman muda, yang minimal kita memahami jati diri dulu. Memahami kita ini siapa dulu nih, kita ini latar belakangnya orang apa gitu loh, sehingga minimal dari sadarnya kita itu memahami kultur kita, sehingga kita percaya diri dan pede untuk mengedepankan bahwa kita ini Sasak gitu. Oke, ngomong-ngomong masalah jati diri, boleh dong tipsnya untuk anak-anak milenial yang sudah kehilangan jati diri, bagaimana sih caranya untuk mengembalikan jati dirinya sendiri? Ya, sebenarnya bukan kehilangan Kak ya, tetapi tidak memahami dan tidak mengkultuskan diri sebagai saya ini Sasak gitu loh. Yang minimal hal yang paling sederhana adalah melakukan hal-hal atau kesalahan Sasak pada umumnya. Ya, ketika misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika ada orang yang kemudian begawe misalnya, teman-teman muda harus keluar misalnya, digontong royong dan segala macam. Ketika ada orang tua misalnya yang lebih tua, yang minimal bertabe. Dan ada pola-pola perilaku yang kemudian harus dilakukan keseharian. Nah, dengan kemudian melakukan keseharian ini dengan pola-pola perilaku yang diajarkan orang-orang tua kita, lambat laun kita akan memahami, oh seperti ini loh ternyata kearifan orang-orang tua kita. Ternyata seperti ini yang diajarkan ke kita, sehingga kemudian itu menjadi satu prinsip, menjadi suatu dasar bahwa seperti ini loh kami seharusnya gitu loh. Maka ketika penyadaran ini sudah ada dan keseharian gontong royong dan segala macam sesuai dengan perilaku orang tua kita sudah dilakukan oleh teman-teman muda, minimal tidak akan ada kemudian tawuran, ya kan? Karena mereka saling menghargai, mengenal persaudaraan mereka yang sudah diajarkan gitu loh. Doenya saya, orang tua kami, anaknya dia adalah anak saya. Itu keyakinan orang tua kami. Bahkan bukan hanya hubungan antar manusia ya, orang-orang tua kami justru mengajarkan hubungan antar semesta. Makanya kalau Mbak Rani pahami, orang-orang tua kita dulu kalau mau nebang pohon, mereka bertabek dan ngajak ngobrol pohon itu. Apalagi misalnya contoh sederhananya, ketika mereka kemudian menemukan tikus misalnya di rumahnya, di rumah orang tua kita dulu, kalau orang tua saya dulu atau nenek saya dulu, ketika kemudian tikus lalu lalang di atas, mereka justru mengajak tikus itu ngobrol. Dan bukan menyebut nama tikus, tapi menyebut nama Denda. Oh Denda, ini dia ribut lalu. Kan Denda itu penyebutan untuk anak raja sebenarnya. Saking menghargainya tikus saja dipanggil sebagai anak raja, apalagi anaknya, apalagi manusia. Nah, prinsip ini yang kemudian tidak dipahami oleh bukan anak-anak tidak ada ya, tapi sedikit yang memahami ini. Iya betul. Dan jarang sekali saya menemukan anak-anak zaman sekarang tuh memanusiakan manusia. Iya. Manusiakan manusia kan itu lagi gencar-gencarnya ya konsep yang seperti itu. Karena pada dasarnya anak-anak zaman sekarang itu mereka bergaul dengan adanya teknologi yang semakin canggih sebenarnya. Dan lingkungan yang membuat mereka akan tidak sadarnya bahwa yang lokal aja itu sebenarnya keren banget loh. Betul. Adat budaya kita tuh udah bener-bener sudah dikenal dari zaman dulu, udah jauh banget gitu. Nah, anak-anak zaman sekarang ini benar-benar diracuni oleh sikap dan perilaku orang-orang yang mengenal budaya luar. Ya, kontaminasi lah ya. Terkontaminasi dan gengsi. Betul. Gengsi itu nomor satu di anak-anak kalangan muda. Ya, cocok makanya tidak mengenal jati diri, sukunya seperti apa. Baik, karena itu gitu ya, karena gengsi ya. Sebenarnya dengan adanya teknologi ini justru lebih memudahkan teman-teman muda kemudian untuk mensiarkan pola perilaku mereka. Sebenarnya pola perilaku kita yang suku Sasak ini kan bagian dari sebenarnya promosi. Karena saya kemarin kedatangan tamu ini dari Spanyol, ya.
Itu justru mereka kesini itu untuk memahami kultur ya atau warisan sosial yang ada di suku Sasak. Begitu mereka datang, mereka disalami, mereka dan segala macamnya, mereka justru menemukan yang seperti bahasanya Marani tadi, memanusiakan manusia itu ada di situ gitu loh. Padahal mereka yang pertama orang luar, terus bahkan secara akidah mereka berbeda, kok sebegitu dihargainya saya, bahasanya dia. Apalagi antara mereka. Nah itu sebenarnya menjadi bagian dari pariwisata juga masuk di situ ketika kemudian kultur sosial itu sudah terbangun dengan baik. Itu menjadi daya tarik di kalangan pariwisata sebenarnya yang disebut sebagai local wisdom apa istilahnya begitu. Iya betul. Tapi orang-orang zaman sekarang tuh ngelihat orang luar tuh kayak ngelihat apa gitu, Iya justru tiru ya. Iya malah itu yang membuat orang-orang wisatawan luar risih. Betul dengan sikap yang seperti itu. Padahal kan attitude kita tuh nomor satu yang harus dan itu menjadi warisan pusaka yang sebenarnya. Betul sekali. Kenapa kita harus meributkan yang bersifat benda yang sebenarnya itu bisa diduplikat? Betul. Karena anak-anak zaman sekarang taunya tuh sejarah itu kayak monumen ya, benda. Kalau nggak keris ya pedang, cincin, amalan-amalan yang bersifat padahal bukan itu saja sebenarnya. Kalau mereka memahami apa itu budaya itu adalah hal-hal yang memang yang biasa dilakukan pada zaman dahulu. Betul, dan itu terus-menerus dilakukan. Betul kan? Tapi ya, dan itu tugas kita untuk mensiarkan itu. Betul. Jadi itulah tugasnya para pemuda pelopor. Iya, bukan tugas pemuda pelopor, siapapun yang mengatasnamakan diri sebagai pemuda seharusnya kemudian punya kesadaran akan hal itu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Makanya ada satu kalimat Mbak Rani yang kemudian sampai sekarang saya pegang. Ketika engkau ingin melihat satu daerah itu maju, maka lihatnya pemudanya hari ini. Ketika pemudanya hari ini, artinya apa? Ketika pemudanya hari ini sudah kehilangan jati diri, sudah kehilangan identitasnya, maka mungkin sudah tidak ada lagi pola perilaku saling menghargai, mungkin sudah tidak ada lagi pola perilaku gontong royong yang ada di Sasak kita gitu kan. Justru ini kan sudah mulai seperti kota kita, tembok rumah besar-besar. Ke orang tua dulu nggak ada yang bertembok. Jadi mereka yang makan itu harus makan bareng-bareng di teras. Betul. Kalau sekarang mah kayak benar-benar udah tertutup ya. Bahkan kita nggak tahu yang sakit siapa di antara kita gitu. Tiba-tiba besok ada pengumuman. Assalamualaikum gitu kan. Kayak kaget. Lah, kapan gitu. Iya betul. Antar pemuda kita juga selalu sedikit kan, misalnya seperti nyongkolang misalnya. Karena efek minuman keras ya kan terbawa orang-orang luar tuh. Karena kenapa kemudian minuman keras, alkohol, karena memang mungkin cuaca mereka ya terlepas dari kemudian itu hedon, tetapi itu bagian daripada kemudian mungkin mendinginkan tubuhnya, menghangatkan tubuhnya di udara dingin. Tapi kemudian itu menjadi sebuah pengkultusan di sini ketika ada nyongkolan, musik dan segala macam. Senggol sedikit pemilik bacong dikit gitu ya. Kayak CCPS biasanya seperti itu. Itu kan sudah kehilangan nilai persatuan di sana, nilai gontong royong yang diajarkan. Bagaimana orang tua kita dulu itu justru saling memalukan, istilahnya saling, bahkan ketika mimpin zikir mereka kalau tidak ada orang yang lebih tua mereka tidak berani. Kalau sekarang udah main orang duduk nggak peduli, nggak ada tislah tabik dan segala macamnya. Mau dia orang lokal, mau bahkan sesama saudara perang gitu kan, saling. Nah ini kan artinya nilai-nilai itu sudah tergores. Dan kalau bukan kita kemudian kaum terpelajar, kaum milenial untuk memahami dan menyadari ini, siapa lagi? Benar. Betul banget, dan aku sangat setuju dari pembahasan yang sudah dilontarkan tadi sama Yuda. Buat anak-anak muda di luar sana, tolong ya, budaya lokal itu harus nomor satu. Betul. Yang positifnya berkarakter lokal, berpikiran global. Betul banget. Ini keren. Kayak semboyan. Tapi ini keren, bener. Karena kapan lagi kita bisa diingatkan gitu sesama seumuran kita kan jarang banget ya ada yang kayak kamu tuh salah loh, nggak boleh kayak begitu gitu. Ayo kita nonton nonton BTS konser iya maksudnya jadi kayak anak-anak zaman sekarang itu masih kurang banget akan hal seperti itu begitu. Jangankan permisi, maaf dan minta tolong pun jarang diucapkan. Gitu kan? Saling lempar isu lewat sosmed, saling singgung. Betul. Dan jangan sampai nanti kadang kan kita kalau di sosial media
itu terbawa suasana. Kadang emosional kita juga tidak terkontrol. Nanti ada yang dari pihak-pihak lain yang suka mengadu domba juga di situ. Jadi kita kayak seakan-akan dijadikan dijadikan jurang mereka di situ gitu. Jangan sampai terkontaminasi. Betul. Ada sedikit yang menarik, Kak. Nah, lupa saya sampaikan di awal. Dan ini memang harus menjadi sebuah pijakan berpikir, bukan hanya menjadi sebuah semboyan ya. Ada prinsip dasar kehidupan orang tua kami, orang tua kita ya, yang kemudian saya dikasih tahu oleh nenek kita, oleh guru-guru adat kita begitu kan. Yang pertama adalah ada istilahnya likat napak, dan kedua adalah mali, dan ketiga itu adalah merang. Ya. Pertama satu yaitu adalah kemali. Kemali itu sebenarnya adalah prinsip orang-orang tua kita yang mengatakan bahwa kemali itu pantang melakukan hal-hal yang di luar dari norma. Makanya kalau orang tua dulu kalau melakukan kesalahan, mali saya tidak pernah melakukan hal itu. Nah, artinya prinsip itu dia pegang oleh orang tua kita bahwa mereka tuh pantang melakukan hal yang di luar dari norma. Dan yang paling sebenarnya harus menjadi sesuatu hal yang kemudian di era ini adalah merang. Merang itu adalah saling anton, atau istilahnya adalah saling rangkul atau persatuan. Merang itulah persatuan. Nah, prinsip dasar orang tua kita itulah merang itu sudah dilakukan sejak dulu. Nah, sebenarnya merang itu harus kita ikrarkan dia dari sekarang, bahwa persatuan itu adalah menjadi sebuah prinsip dasar orang Sasak. Kalau tidak bersatu bukan orang Sasak namanya. Kalau tidak saling merangkul bukan orang Sasak namanya. Kalau tidak saling sapa untuk ngopi di rumahnya bukan orang Sasak namanya. Dan ini sebenarnya harus kemudian menjadi pijakan kita berpikir di teman-teman muda, sehingga dimanapun kita bertemu, ayo mari ngopi. Bukan kemudian saling tantang, saling adu duel dan segala macam gitu kan. Bukan kemudian adu style gitu kan. Oh, ini style saya style bule, ini style saya style Korea begitu kan. Seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kemudian harus kita kedepankan. Dan yang paling menarik di orang tua kita itu adalah syukur. Di terakhir. Makanya menurut nenek kita di utara, orang tua dulu itu tidak mengenal namanya terima kasih. Tapi matur tampiasi itu disepakati oleh masyarakat adat Sasak pada tahun 98 kalau nggak salah kan. Mereka itu sesungguhnya mengenal hanya kata syukur. Makanya kalau orang tua dulu itu prinsip orang tua dulu tuh kalau mendapatkan sesuatu hanya mereka ucapkan syukur alhamdulillah. Ketika mereka didatangi sama saudara mereka, mereka ucapkan syukur alhamdulillah, mau ide datang. Nah, prinsip-prinsip ini yang kemudian sebenarnya sangat erat kaitannya dengan spiritual atau keyakinan mereka terhadap baik hubungan di atas dengan beliau atau hubungan sesama manusia. Nah, prinsip-prinsip ini sederhana. Nah, inilah kemudian jati diri kita di Sasak yang harus kita ikrarkan sebagai teman-teman muda. Seindah dan seapik dan searif itu sebenarnya. Iya, tapi mengkonsepkan itu kepada anak-anak yang sekarang itu agak susah menurut saya. Itu satu, karena yang pertama pengaruh media dan lain-lain ya, kita pungkiri. Oke, tapi aku mau dong satu kalimat terakhir untuk motivasi terhadap untuk anak-anak muda. Untuk kita semua lah ya. Untuk kita semua ya, betul. Untuk kita semua di sini maupun dimanapun berada. Betul. Dari Yuda, kira-kira apa nih motivasi untuk anak-anak muda? Bukan hanya untuk teman-teman muda, tetapi untuk diri saya sendiri mungkin ya Kak. Untuk kita semua selaku teman-teman muda yang di Lombok Timur. Yang pertama yang saya katakan adalah mari kita sama-sama pahami jati diri kita, bahwa kita ini dari suku Sasak dan searif itu orang-orang tua kita mengajarkan kita harus percaya diri terhadap suku kita harus percaya diri terhadap literasi atau konsep berpikir orang-orang tua kita yang dulu, dan ini harus kita ikrarkan bahwa prinsipnya satu, yaitu mari kita sama-sama berperilaku lokal yang diajarkan oleh orang tua kita, tapi berpikir global, tidak masalah. Dan satu hal yang mencakup dari semua pembicaraan kita adalah ketika engkau ingin melihat suatu wilayah itu maju di kemudian hari, maka lihatlah pemudanya hari ini. Maka ketika pemuda hari ini sudah tidak peduli dengan keadaan sekarang dan lingkungan, maka kita bisa menyaksikan keadaan kita di kemudian hari. Dan proses ini bukan hanya menjadi sebuah semboyan atau hanya sebuah menjadi kata-kata, tetapi harus menjadi pijakan berpikir, harus menjadi konsep berpikir, dan harus menjadi keyakinan kita bersama. Seperti itu. Oke, keren banget.
luar biasa. Momen memang tidak bisa diulang juga sih ya, Yuda ya. Jadi penghargaan adalah sebagai motivasi juga untuk kita. Jangan seakan-akan itu menjadi simbol bahwa kita adalah nomor satu di bagian itu gitu. Tapi jadikan itu sebagai motivasi ke teman-teman yang ada di sekeliling kita juga. Betul. Tadi aku suka tuh kalimat kamu yang tadi. Yang mana? Jadikan lokal nomor satu, berpikir secara global gitu ya. Betul. Keren banget tuh buat kalian. Biar kita tidak norak ya. Bener. Tidak dipermainkan juga dengan orang-orang luar. Iya, nggak apa-apa kita budaya lokal tuh nomor satu, nggak apa-apa. Perilaku kita jangan seperti orang yang, mohon maaf kan, orang-orang Eropa ya, orang-orang luar ya kan banyak yang kemudian ateis juga gitu kan. Nah sedangkan di Sasak kita prinsip dasarnya itu adalah tidak Islam kalau tidak Sasak. Tidak Islam kalau tidak Sasak. Nah artinya apa? Ini suatu pijakan berpikir orang-orang tua kita. Makanya di Lombok Timur ini hampir tidak ada orang yang non-Muslim. Ya. Dan Lombok ini memang dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid. Pulau Seribu Masjid. Luar biasa. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini perjumpaan kita kali ini bersama Yuda, seorang pemuda pelopor yang ingin terus belajar, dan saya juga ingin dan saya ingin ikut berkolaborasi sebagai pemuda pelopor, pemudi pelopor ya. Buat kalian teman-teman di luar sana, jangan pernah putus asa dengan apapun kemampuan kalian di situ. Jangan stuck di situ, berani keluar dari zona nyaman biar kalian tahu apa aja yang ada di luar sana. Saya Farhania Asgaf dan Yuda Milya Sandi. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Cari Muka hanya di Selaparang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.